Selamat pagi pemirsa, ibarat parasit yang terus menggerogoti, mafia perpajakan selama ini masih bergentayangan di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Praktik korupsi yang melibatkan pegawai pajak seolah tidak pernah sirna meskipun upaya reformasi birokrasi terus digencarkan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Rabu 5 April 2023 dengan tema Bongkar Tuntas Mafia Pajak bersama saya Leonard Samosir. Editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar Anda semua bisa menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Wakil Ketua Dewan Redaksi Media Group, Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah. Kita bicara soal bongkar tuntas mafia pajak, tapi sebelum kita bahas itu, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini, senapas juga dengan editorial nanti ya, Mas Arief ya. Jangan berhenti di Rafael. Ini maksudnya Rafael Alun Trisambodo, jangan berhenti ini bisa sampai kemana nih? Dengan data awal yang kita dapati ya, bahwa ada kurang lebih berapa itu 280 kantor konsultan pajak yang terafiliasi dengan pegawai pajak. Saya pikir itu merupakan angka yang sangat sederhana untuk pada akhirnya bisa meneliti mereka semua. Karena meskipun di dalamnya itu belum tentu ada nama-nama pegawai pajak, tapi katanya ada nama-nama keluarga mereka, istri, dan lain-lain. Jadi saya pikir jangan berhenti di Rafael, bongkar semuanya karena ini adalah momentum yang sangat-sangat bagus menjadikan Rafael sebagai entry point buat bersih-bersih di Kementerian Keuangan, khususnya di Dijen Pajak. Pertanyaannya apakah kemudian ini kan di dalam berita dikatakan pasal TPPU ya, menggunakan pasal tindak pidana pencucian uang. Itu kan para penyidik juga mengatakan ini bukan perkara mudah ya kalau untuk TPPU. Bisa atau tidak? Lalu cukup tidak waktu untuk menyelidikinya ini, Mas Arief? Saya pikir KPK memiliki berbagai macam cara, berbagai macam metode dan juga sumber daya ya, untuk pada akhirnya sampai ke sana. Karena kemarin Ketua KPK pun sudah menyatakan bahwa tidak hanya akan sekedar dibawa dengan atau didakwa dengan gratifikasi, tetapi juga sudah akan dilihat kemungkinan TPPU-nya. Jadi saya pikir di saat Ketua KPK sudah menyatakan hal demikian, ini merupakan sebuah titik terang bahwa TPPU pasti akan digunakan dalam kasus Rafael. Oke, ya kita harapkan memang ini benar-benar bisa dilakukan ya, karena kalau tidak ya Rafael tertangkap tapi nanti ada yang lain gitu ya. Itu yang kita tidak inginkan, dan kita akan bahas ini nanti lebih lanjut di editorial. Mas Arief dan pemirsa, kita tinggalkan dulu berita itu. Kita ke berita selanjutnya, kali ini di halaman 2, halaman dalam harian Anda pemirsa, terkait dengan kecelakaan yang terjadi terakhir di Dumai ya, Mas Arief ya, di kilang Pertamina. Evaluasi total fasilitas Pertamina. Ini evaluasi total, kemudian ada perbaikan atau berhenti di evaluasi yang kemudian dimasukkan di katakanlah cetak biru begitu, atau seperti apa nih Mas Arief? Dengan bisnis atau skala kepentingan yang ada di Pertamina demikian besar, saya pikir yang harus dilihat atau diaudit itu bukan hanya kualitas dari bagaimana infrastruktur yang ada ya, tapi juga bagaimana prosedur kerja. Itu juga sangat penting, karena salah satu hal yang kita kadang-kadang amat sangat lemah itu adalah apabila kita sudah terbiasa dengan sebuah prosedur kerja, lama-lama kendor, lama-lama tidak disiplin, prosedurnya tidak dilakukan seperti biasa, yang tadinya ketat, lama-lama biasa, lama-lama longgar. Dan itu yang pada akhirnya merupakan sebuah pintu di mana potensi-potensi kecelakaan terjadi. Jadi saya yakin Pertamina akan melakukan review terhadap prosedur kerja dan juga kualitas infrastruktur mereka. Karena ini kan sempat juga mencuat ya, seruan-seruan pergantian personel, entah itu di jajaran direksi ataupun di jajaran komisaris. Memang itu mungkin bisa menjadi pemecah masalah, tapi kalau sistemnya tidak diperbaiki ya sama saja bohong begitu ya Mas Arief ya. Kita tunggu berarti seperti apa perbaikan sistem pengawasan dan juga fasilitas di Pertamina. Kita ke berita selanjutnya, masih di halaman 2. Ini saya tidak tahu ini pertumbuhan ekonomi menjadi moderat ini berita bagus, berita biasa-biasa atau malah tidak bagus ya. Ekonomi Indonesia dikatakan di berita ini, ekonomi Indonesia tumbuh moderat
di 2023 dan 2024. Ini karena melemahnya lonjakan komoditas, maksudnya harganya mungkin ya Mas Arief ya, dan mulai normalnya permintaan dalam negeri. Bagaimana Mas Arief? Kita tumbuh 4,8% itu masih lumayan bagus ya. Kalau dilihat dari bagaimana negara-negara di kawasan ini tumbuh. Jadi salah satu hal yang memang harus dijadikan stimulasi adalah beberapa momentum yang kita akan dekati. Misalnya sekarang kita akan mendekati Lebaran dan mudik. Saya pikir itu merupakan salah satu hal yang juga harus dijaga. Kenapa? Karena ada pergerakan kurang lebih 100 juta orang lebih dari satu titik ke titik lain, mereka akan spend, dan ini merupakan sebuah titik di mana perekonomian akan bergulir. Dan salah satu hal lagi yang juga harus dijaga dengan amat ketat adalah bagaimana stabilitas pasokan dari berbagai macam komoditas. Karena jangan sampai adanya penurunan pertumbuhan diiringi dengan peningkatan inflasi. Jadi itu saya pikir itu tidak boleh. Jadi tapi kalau melihat bagaimana tingkat inflasi bisa dikendalikan dalam beberapa waktu terakhir, ini merupakan salah satu hal yang ya harus kita syukuri juga. Karena tingkat inflasi lumayan terkendali, lalu harga-harga komoditas juga belum ada pelonjakan yang demikian berarti. Jadi saya pikir koordinasi di antara beberapa kementerian dan lembaga terkait memang harus dilakukan. Iya, di dalam berita juga dikatakan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan bahwa peran Badan Pangan Nasional sangat penting, krusial dalam memastikan kecukupan pangan. Ada informasi dari Persatuan Penggiling Padi, Mas Arief, bahwa diduga di pertengahan tahun sampai akhir tahun Indonesia akan mengalami kekeringan dan itu mungkin akan bisa mengganggu pasokan beras. Dan itu harus harus diantisipasi oleh mereka sejak sekarang. Iya, itu yang harapan kita ya. Semoga kita benar-benar bisa fokus ke situ karena sejauh ini kita selama 3 bulan, 4 bulan ini kan ramai dengan berbagai kasus ya. Kasus yang kemudian jangan-jangan bisa membuat fokus kita kepada hal-hal penting seperti itu teralihkan. Tetapi apakah kemudian kita kayak editorial Mas Arief dan pemirsa, bongkar tuntas mafia pajak ini memang bisa dilakukan? Harus bisa dilakukan karena seperti yang kita tadi bahas bahwa ini adalah momentum yang amat sangat bagus gitu ya. Kalau kita lihat bagaimana komitmen seluruh pihak dari mulai KPK, Kejaksaan, Menteri Keuangan, bahkan Pak Mahfud sendiri sudah sama-sama menyuarakan hal yang sama. Jadi ini merupakan sebuah momentum yang tidak bisa kita gunakan sebagai sebuah momen yang gertak sambal. Setelah pedas, habis itu hilang. Biasa-biasa saja. Dan biasa-biasa saja. Jadi merupakan sebuah hal yang harus kita follow up, kita semangati bersama, dan menjadi tugas kita sebagai media untuk mengawalnya bersama-sama juga. Karena beberapa orang mengatakan ini semangat Korsa. Esprit de Corps-nya kuat ini. Kalau kemudian harus saling memberitahu, katanya ada mekanisme whistleblower, banyak orang ragu itu Mas Arief. Nah, ini merupakan salah satu hal yang juga harus kita lihat ya. Kalau misalnya kemarin bagaimana kasus Sambo ya, mungkin tidak ada kaitannya dalam hal ini. Ada seorang justice kolaborator yang amat sangat sukses dalam mengungkap banyak hal gitu ya. Mungkin dalam hal ini kita harus mencoba untuk menjadikan Rafael Alun ini menjadi seorang justice kolaborator untuk membawa puluhan temannya. Paling tidak sekarang ada 2 rekanan dia yang pada dasarnya juga terkait ya, yang belum kita lihat siapa dan bagaimana perannya. Atau paling tidak bagaimana peran istrinya yang katanya menjadi proksi di perusahaan. Jadi ini merupakan salah satu hal yang belum kita lakukan dan ini harus kita pantau dan kita awasi terus progres demi progres dari kasus ini. Oke, kita akan bahas itu ya Mas Arief dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Rabu 5 April 2023. Bongkar tuntas mafia pajak. Bongkar tuntas mafia pajak.
memiliki saham di 280 perusahaan yang mayoritas konsultan pajak harus juga ditelusuri. Kasus ini semestinya menjadi kotak Pandora bagi penegak hukum dapat memberantas dengan tuntas seluruh mafia yang berseragam pegawai pajak. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di editorial dan kita mau bertanya dulu, Mas Arief, kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pengamat pajak dari Universitas Pelita Harapan, Roni Bako. Pak Roni, selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, Pak Roni, kalau kita lihat kasus Rafael Alun Trisambodo, banyak orang berharap bahwa ini menjadi titik awal untuk membongkar tuntas mafia pajak. Tapi kan pertanyaannya, di antara 45.000 lebih pegawai Direktorat Jenderal Pajak, konon katanya semangat korsa mereka kuat sekali untuk tidak saling membuka yang tadinya pengetahuan atau rahasia umum. Ini bisa tidak kemudian kita membongkar itu, Pak Roni? Ya sebenarnya sih membongkar itu sih memang kalau kata membongkar berarti kan dari awalnya kan. Jadi saya tidak menyalahkan teman-teman di pajak. Sebenarnya kuncinya di konsultan pajak gitu, Pak. Konsultan pajak? Ya, konsultan pajak itu kan binaan Kementerian Keuangan, binaan DJP. Dan itu kan karena binaan mereka, saya tidak jelas ini konsultan pajak ini profesi atau badan usaha. Kalau di profesi seharusnya itu nggak boleh dibina oleh Dijen Pajak. Itu harus jadi benar-benar orang yang punya brevet ABC ada di situ. Tapi kenyataannya yang terjadi kan sekarang rata-rata PT semua itu. PT dan itu anggotanya atau pengurusnya atau penggeraknya terafiliasi dengan pegawai Direktorat Jenderal Pajak ya? Ya dengan keluarga lah, dengan keluarga artinya kan nggak istri anak kan, adiknya itu tadi terafiliasi ke situ. Dan ada aturan kan di pegawai negeri itu kan pegawai negeri tidak boleh melakukan kegiatan usaha dalam bentuk apapun. Nah ini sebenarnya kalau ini dikenakan berarti yang orang-orang itu ya bisa dipidana juga itu masalahnya. Kalau kita mau membongkar ya itu tadi. Itu bisa diatur dengan apa itu Pak Roni untuk melarang yang berkerabat dengan pegawai pajak bergerak di bidang konsultan pajak ini? Diatur di dalam apa, Pak? Itu sebenarnya di Undang-Undang Pelayanan Publik, di Undang-Undang Asas Pemerintahan yang Baik, dan di Kode Etik Dijen Pajak itu sudah diatur sebenarnya masalahnya semua. Oh, tapi tidak jalan? Pengawasannya masalahnya. Oke, pengawasannya ya. Ini yang mengawasi adalah DJP sendiri atau siapa, Pak? Ya, mengawasi DJP sendiri. Udah gitu kan badan usahanya ke PT juga. Kalau badan usaha PT kan berarti kan keluarga itu kan bisa menjadi pemegang saham, ya walaupun istilahnya saham kosong, ya tapi disitulah cara membongkarnya gitu tadi. Sehingga kalau membongkar soalnya biarkan konsultan pajak itu menjadi profesi mandiri gitu loh, tidak di bawah DJP. Jadi memang selama ini yang disebut-sebut mafia pajak itu pasti melibatkan konsultan pajak yang notabene adalah proksi dari oknum pegawai pajaknya, begitu ya Pak Roni ya? Iya, tapi bukan soal konsultan pajak ya, tapi karena mereka bikin PT, dibuka ruang itu untuk pemegang sahamnya. Oh, karena berbentuk PT. Jadi maksud Pak Roni apa? Harus seperti apa? Seharusnya di perkumpulan kayak ID kan perkumpulan tuh, advokat perkumpulan kan. Jadi dia badan hukum. Jadi nggak boleh terafiliasi kemanapun, dia benar-benar profesional lah. Sehingga tidak boleh kalau dia tidak profesi konsultan pajak punya brevet ABC nggak bisa menjadi anggota perkumpulan. Itu tadi. Selama ini yang mengawasinya itu Direktorat Jenderal Pajak, Pak? Maksudnya untuk yang terafiliasi? DJP juga yang mengawasi masalahnya. Dia ada datanya. Terus tahu PT ini siapa saja ada pemegang saham, mereka tahu semua kok. Oh, tahu semua tapi mungkin berbaik sangka begitu ya Pak Roni ya? Tidak mengira bahwa... Ya, saya sih berpikir positif aja sih. Jadi kalau itu dilakukan Pak, maksudnya kemudian dipastikan bahwa konsultan pajak sama sekali tidak bisa atau tidak terafiliasi dengan pegawai pajak, ini bisa menyelesaikan sebagian besar masalah pajak ya?
Iya, itu Mafia pajak. sebagian besar bisa diselesaikan oleh konsultan pajak yang sebagai profesi ya, sebagai program, dia bukan PT gitu loh. Pak Roni, ini kan kita aturan itu pasti mungkin akan coba ditentang ya oleh orang-orang yang selama ini disebut mafia pajak. Kalau misalnya ada usulan ekstrim ini Pak Roni, tiru saja Amerika Serikat bahwa Direktorat Jenderal Pajaknya itu langsung bertanggung jawab kepada Presiden, IRS itu Pak. Itu bisa menyelesaikan masalah mafia pajak ini di Indonesia tidak? Bisa, itu kan secara kelembagaan memang seharusnya itu di bawah presiden langsung, sehingga presiden bisa mengawasi langsung kan. Sekarang kan presiden nanya Menteri Keuangan nanya ke Dirjen Pajak, ya kan Dirjen Pajak nanya direktur, itu kan jenjang ada 7 tingkat itu tadi. Nah, bagaimana presiden sampai ke 7 tingkat itu kan? Tapi kalau di bawah presiden langsung, nah presiden tahu nih siapa-siapa aja yang ngemplang, siapa-siapa yang kong kali kong, itu tadi. Oke. Ini usulan yang konkret dan teknis yang Anda berikan, semoga kita bisa melihat ada perubahan ya berdasarkan usulan ini. Untuk saat ini terima kasih pengamat pajak Universitas Pelita Harapan Roni Bako sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Pak Roni. Pagi. Mas Arief, ada usulan tadi yang konkret ya, bahwa konsultan pajaknya harus ditelisik, kemudian dalam tanda petik dibersihkan, bebas dari afiliasi pegawai pajak. Itu bisa dilakukan tidak? Harusnya bisa. Ya, karena kita sudah pegang 134 pegawai Ditjen Pajak yang kabarnya menjadi affiliated party di 280 konsultan pajak. Dan itu merupakan salah satu bukti bahwa kita pegang namanya, pegang PT-nya. Ya. Jadi ini merupakan salah satu hal yang kita harus tagih saja segera. Bagaimana kelanjutan atas 134 nama ini, 280 PT ini. Jadi saya pikir bukan hal yang sulit ya, karena sudah dipegang. Dan kalau kita sekarang berharap progres, ya ini progresnya harus bagaimana penyelesaian seperti apa. Tapi kan orang Indonesia terkenal lihai juga ya Mas Arief ya. Yeah. Kalau katakanlah nama-nama itu tidak boleh terafiliasi, tidak boleh ada keluarga pegawai pajak. Kan bisa saja nanti misalnya proksi yang lain. Pinjam KTP ya. Kita mau masukkan Anda sebagai nomine, tapi yang menjalankan tetap jaringan ini. Itu bagaimana Mas? Ya pastinya beberapa proses forensik yang pada akhirnya bisa dilakukan itu bisa kita terapkan ya atas proksi-proksi yang pada akhirnya tidak bisa kita pertanggungjawabkan siapa atau mereka adalah orang yang dikendalikan oleh orang pajak sendiri. Gitu. Karena ini merupakan sebuah fenomena yang sangat telanjang ya. Bagaimana orang pajak itu menjadi seorang konsultan, tapi juga di sisi lain dia juga menjadi seorang penentu gitu ya. Main dua kaki ya. Dan ini merupakan salah satu hal yang memang harus dihentikan. Jadi salah satulah pilih kalau memang sudah mau merasa lebih lukratif ada di konsultan ya pindah jadi konsultan. Atau mau mengabdi kepada negara lewat perolehan pajak ya ada di kantor pajak gitu. Jadi ini merupakan salah satu hal yang menjadi PR kita semua. Pertanyaannya adalah pengawasnya tadi. Pak Roni Bako mengatakan sebenarnya sejauh ini Direktorat Jenderal Pajak tahu itu nama-nama konsultan, siapa pengurusnya, bagaimana hubungannya dengan pegawai pajak. Apakah memang benar-benar mereka senaif itu, tidak tahu bahwa ini adalah peluang untuk melakukan kong kali kong? Kalau dibilang naif juga tidak ya. Saya pikir ini mafia pajak ini adalah sebuah dibilang organisasi juga bisa dan mereka sudah beroperasi sudah sejak lama. Jadi ini merupakan sebuah hal yang memang tidak kita tengok secara serius. Sementara begitu ada kasus seperti Rafael Alun ini baru terbuka dan saya pikir ini merupakan salah satu hal yang harus kita manfaatkan sebagus-bagusnya karena begitu pintu ini terbuka lebar, ada yang bilang ini adalah Pandora Box, ini kita harus dalami, kita harus jawab semuanya dan kita usut tuntas semuanya juga. Apakah itu akan konsisten diperjuangkan bangsa ini? Karena konon katanya orang Indonesia mudah lupa. Nanti kalau ada kasus lain yang sama besarnya atau lebih besar kita lupa. Kita bahas di bagian berikut. Mas Arief dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali selesai headline pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper.
Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi, Mas Arief, kita mau mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau, ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Mas Arief, salam sehat. Selamat pagi, salam sejahtera. Bagaimana Pak John, Anda yakin kita bisa membongkar tuntas mafia pajak, atau ini adalah keyakinan kita saat ini saja, tidak tahu 1 pekan, 1 bulan ke depan? Bagaimana Pak John? Jadi gini Bung Leo, kita kan udah disuguhkan terus dengan hal-hal yang ini. Karena ada kasus besar itu ini yang terakhir ya, contohnya kasus Gayus ya. Contohnya muncul lagi lebih besar lagi pada yang itu ya, padahal ini tidak besar kita kan. Jadi tahun sekarang ini yang besar ini. Tapi saya sangat setuju dengan apa yang diapakan Mas Arief tadi. Ini momentum yang sangat tepat. Ya. Momentum yang sangat tepat. Pas mungkin ini berkah Ramadan mungkin ya. Ditetapnya tersangka RAT oleh KPK. Dan ini dan ada lagi udah mulai mengerucut. Mengerucut maksudnya ada 90 berapa orang itu namanya kayak apa. Jadi ini Bung Leo, Mas Arief. Ini kalau dapat betul-betul sesuai dengan yang kita bedah pada pagi hari ini, dibongkar tuntas betul-betul nama itunya itu. Ya? Nama itu apa yang akan membongkarnya ini. Nah, kita kan selalu membersihkan pekarangan kita dengan sapu kotor. Nah, ini saya ada pernah pengalaman dengan sekarang dia Irjen polisi ya, Sodo Nenggolan. Dia membersihkan polisi-polisi dari narkoba. Ya, dia bilang ini sapu yang kita buang sapu kotornya Mas Jono. Kita cari sapu baru. Ya, kita bersihkan. Memang terbukti dibersihkan ya. Zaman itu di KPI. Jadi begini, ini kita gini aja terus. Nah, Metro TV ini salah satu yang bisa kita percaya. Kalau saya yakin percaya. Mengasih tahu ke masyarakat, informasi ke masyarakat agar ini mengingatkan pada yang akan membongkar ini. Jangan loyo kayak panas-panas. Jangan loyo ya, untuk terus membongkar mafia pajak. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak John ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Arief. Selamat pagi, silakan Pak Ondo. Iya, ini susah dibongkar, susah dituntaskan karena virusnya sudah mendarah daging ya Bung Leo. Coba aja lihat itu, ada 134 pegawai Dirjen Pajak memiliki saham di 280 perusahaan. Kok tidak terpantau, kemana irjennya? Saya usul nih, mungkin perlu ada KPKPB ya, Komisi Pengawas Korupsi Pajak dan Bea Cukai yang langsung di bawah Bapak Presiden. Irjennya dibuang saja karena nggak berfungsi nyatanya sejak zaman kemarin-kemarin ini. RAT itu bahasa Inggris rat ya, tikus besar ya. Ini pasti tidak main sendiri, dia bisa main ke bawah, bisa main ke atas. Eselon 3 bisa punya CPT cash miliaran di bank dan di rumah. Katanya mau dimiskinkan, saya bingung pakai undang-undang apa memiskinkannya. Jangan ngomong doang. Karena perampasan aset masih diawang-awang itu undang-undangnya. Prolegnas masuk, tapi cuma masuk aja, nggak pernah dibahas mau diapain. Mahfud minta DPR ngeles, bilang masih di pemerintah, belum diserahkan. Nah ini kita rakyat bingung, yang mana sih yang benar? Jadi ya, saya melihatnya ini ada seperti ya namanya RUU perampasan aset ini takutnya senjata makan tuan, jadi masing-masing berpura-pura saja. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak.
Belakang Pak Ondo ada Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV, selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi, silakan Pak Sukarwan. Gini Bang, saya 3 poin singkat-singkat. Pertama, ini tidak hanya kali ini Asabri, terus asuransi Bumi Putra, dulu ada Gayus. Katanya kasus Akabri sebagai pintu pembuka untuk pengobrak-abrik. Ternyata ada lagi. Yang kedua, apa yang disampaikan Pak Mahfud MD, transaksi mencurigakan sekian triliun, itu sebenarnya penegak hukum itu gampang sekali kerjasama dengan perbankan. Cetak rekening koran, 10 tahun mundur 10 tahun tuh servernya, sistemnya tuh bisa nyetak. Kan ketahuan nanti mutasi debit kemana, kredit dari mana, itu kan bisa ditelusur. Antara kalau itu gratifikasi, mana pemberi, mana penerima. Yang terakhir, lagi-lagi ini semua karena sudah tidak menghormati Pancasila. Kalau zaman dulu orang dikatakan tidak berpancasila, sudah malu sekali. Karena tidak mengamalkan Pancasila, terutama apa yang telah dilahirkan MPR tahun 78, P4 itu sudah sekarang pegawai mahasiswa, anak sekolah, bahkan pendidikan moral Pancasila pelajaran dihapus di SD. Makanya sebaik apapun moralnya bejat, korupsi terus, Bang. Oke. Saya solut sama Pak Mahfud MD, lanjutkan Pak Mahfud, saya dukung. Oke, lanjutkan Pak Mahfud pembongkarannya. Terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Menarik yang tadi dikatakan para pemirsa ya, Mas Arief. Tapi kalau saya tangkap ya, semoga saya salah. Mereka ini pesimis nih bahwa membongkar tuntas mafia pajak bisa terjadi. Tadi Pak Ondo mengatakan katanya mau merampas asetnya. Tidak ada dasar hukumnya. Bagaimana, Mas? Mekanisme penyitaan kan sebenarnya tidak harus menunggu undang-undang perampasan aset. Kita pernah melakukan berbagai macam penyitaan dan apabila itu dijadikan salah satu pasal yang akan digunakan buat tindak pidana TPPU juga bisa. Jadi sekarang lebih kepada bagaimana sekarang KPK atau pihak-pihak terkait seperti kejaksaan, polisi bersama-sama bisa membuktikan bahwa ada pelanggaran TPPU yang dilakukan. Sehingga itu pada akhirnya bisa di follow up dengan penyitaan. Jadi kan kita juga sama-sama tahu bahwa para koruptor atau para orang-orang yang serakah ini, mereka tidak takut sama pidana karena pidananya sama sekali tidak pernah bisa maksimal, sangat ringan. Yang mereka takut adalah pemiskinan, mereka takut miskin. Jadi saya pikir apabila penyitaan itu tidak dilakukan sekarang atau proses menuju penyitaan ini juga tidak dilakukan sekarang, kan tadi orang-orang yang seperti Leo bilang, mereka pesimis gitu. Momentum ini tidak bisa digunakan kalau kita ulur-ulur. Salah satu cara untuk menjawab pesimisme mereka adalah kita harus bergerak cepat. Jadi memang kita harus dorong semua pihak, KPK, Kejaksaan, Polisi, untuk bisa bergerak cepat. Paling tidak kita bisa mendapatkan progres 134 orang yang memiliki saham di 280 perusahaan konsultan pajak ini dibuka saja dulu untuk pada akhirnya bisa diteliti rame-rame oleh publik. Ada yang mengatakan begini, Mas Arief, belajar dari kasus KPK-nya Hong Kong. Yang pada saat itu dibentuk itu benar-benar karena korupsi sangat luar biasa di Hong Kong. Mereka mengatakan ya sudah kalau begitu pegawai pajak dicuci otak saja semua, diganti semuanya. 45.000 ya, ini kalau kita hitung angka 2022, supaya kemudian kita benar-benar bisa pasti yang masuk ini benar-benar bersih nih. Tidak ada lagi ikatan dengan oknum-oknum seperti RAT yang kata Pak Ondo tadi tikus begitu ya. Itu bisa dilakukan pilihan yang masuk akal atau ya susah untuk dilakukan? Bagaimana Mas? Kita sekarang bagaimana risk management aja ya. Bagaimana seorang menteri atau pemimpin-pemimpin lain mau melakukan risk management dalam hal pergolakan yang akan terjadi apabila mekanisme ekstrim tersebut akan dilakukan. Saya sama sekali tidak terbayang apa yang akan terjadi apabila 45.000 orang ini akan di-replace oleh orang yang baru. Tetapi yang paling penting adalah sekarang bagaimana sekarang orang-orang seperti Menteri Keuangan yang sudah susah payah atau Pak Mahfud susah payah menunjukkan tauladannya dia. Sekarang diikuti juga dengan sebuah aksi-aksi atau serangkaian aksi yang tegas. Karena kalau misalnya ini kita lakukan berlarut-larut,
ya akhirnya lupa. Dan itu memang penyakit kita kan. Jadi salah satu jawaban agar pesimisme publik itu bisa dijadikan dibalik jadi optimisme adalah bagaimana kita harus bergerak cepat. Waktu Sri Mulyani Indrawati menjadi Menteri Keuangan, saya rasa itu pada saat dulu presidennya Pak SBY, Mas Arief. Yang dilakukan oleh Bu Sri Mulyani waktu itu saya ingat langsung menaikkan gaji Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Karena di Tengara itulah dua tempat yang dulu sering dijadikan tempat permainan. Dan ternyata itu tidak efektif. Ada yang mengatakan sebenarnya ini bisa efektif selain tadi menunggu dimiskinkan, yang ternyata undang-undang perampasan asetnya belum jadi. Kelihatannya enggan untuk dijadikan karena bisa jadi bumerang. Teman mengusulkan ya sudah ancam hukuman mati saja katanya. Saya bilang itu bukankah juga ditentang juga karena katanya merampas hak hidup orang. Lalu apa yang bisa membuat jera orang-orang ini, Mas Arief? Sekarang tidak mudah ya menerapkan hukuman mati dengan pasal 100 KUHP yang pada akhirnya siapapun yang menuju hukuman mati itu harus tunggu sekian tahun dan harus ada review lagi segala macam. Jadi saya pikir sistem atau politik hukum yang kita miliki menuju hukuman mati terhadap koruptor itu juga sudah makin lama makin jauh. Jadi saya pikir hukuman sosial, pemiskinan itu merupakan salah satu hal yang paling jadi alternatif untuk bisa menjerahkan itu semua. Apabila orang-orang seperti Rafael Alun yang sudah sangat-sangat terbiasa dengan kehidupan yang amat sangat mewah, dari mulai istri, anak, dan berbagai macam perilakunya, saya pikir itu pemiskinan merupakan salah satu jalan yang paling efektif ya. Karena sekarang gini, mungkin di awal-awal mereka ini atau orang-orang yang sejenis Rafael Alun merasa amat sangat malu dengan apa yang mereka lakukan. Jadi disimpan itu uang-uangnya. Lama-lama mereka menjustify perilaku mereka dan mereka menjadi kebal, jadi terbiasa. Lama-lama kemudian mereka jadi flexing. Dan sampai akhirnya sense of entitlement ini terjadi ya. Nah, di saat sense of entitlement ini sekarang terjadi, karena kan bukan Rafael Alun saja yang memiliki sense of entitlement yang ujung-ujungnya flexing. Dan sekarang merupakan salah satu hal yang amat sangat mudah untuk menjerat mereka semua dengan perilaku mereka yang bisa kita lihat di sosial media dan lain-lain. Sehingga ini adalah, sekali lagi saya tidak akan bosan-bosan, ini adalah momentum yang pada akhirnya harus kita gunakan. Semua orang harus bergerak cepat. Otherwise kita akan kehilangan momentum dan semua akan lupa dan akhirnya tidak dalam waktu yang terlalu lama lagi kita akan mendapatkan RAT baru lagi nanti. Kurang lebih seperti itu kalau kita nggak cepat. Pembersihan Direktorat Jenderal Pajak itu kan satu hal ya Mas. Tapi yang banyak juga tadi dipertanyakan oleh pemirsa, Pak Ondo yang saya ingat betul, kemana nih Inspektur Jenderalnya? Inspektorat Jenderal itu melakukan apa? Kan ini kan sebenarnya adalah tupoksinya Inspektorat Jenderal. Ada di kesekian kesempatan yang lalu mengatakan Irjen itu jangan dari dalam, harus dari luar supaya tidak ada rasa sungkan, tidak ada rasa segan. Itu kira-kira bagaimana, Mas? Seperti halnya apa yang kemarin diungkapkan di Kementerian Keuangan ya, beberapa temuan-temuan Dirjen itu kan kabarnya juga sudah dilaporkan, tetapi tidak berujung pada sebuah kasus. Jadi saya pikir bagaimana sekarang berbagai macam laporan, temuan itu harus berujung pada sebuah kasus dan saat ini bisa kita lihat ya bahwa di saat kasus tersebut tidak mengemuka, di saat publik tidak tahu, pressure-nya jadi tidak ada. Dan itu merupakan salah satu hal yang pada akhirnya menjadikan apapun yang seberat atau sebesar apapun kasus, apabila publik tidak tahu, akhirnya ya berlalu begitu saja. Kita tidak tahu apa yang pada akhirnya menjadi pendekatan terhadap kasus tersebut. Apakah keadilankah atau justru ketidakadilan? Pertanyaan besarnya itu Mas, bagaimana menjaga bahwa kita semua tetap mendorong supaya RAT ini menjadi jalan masuk membongkar tuntas, karena saya jujur khawatir banget begitu ada nanti kasus lain, semua kita lupa. Kita akan bahas bagian berikut. Mas Arief dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Pemirsa dan Mas Arief, ada pepatah
atau nasihat sebetulnya dalam bahasa Batak ya. Boleh saya sikir. Ini saya dapat dari almarhum bapak saya mengatakan begini, JP dopat nih gabus. Apa itu? Pendek kaki kebohongan. Jadi seperti ini, walaupun mungkin sudah sekian tahun RAT, itu akhirnya kebongkar juga. Tapi kan kita tidak bisa pasrah kepada blessing in disguise dari kasus anaknya kemudian terbongkar. Apa yang kita bisa pastikan bahwa masyarakat tetap memperhatikan kasus ini dengan cepat bisa ditangani. Saya pikir dengan kasus ini semangat masyarakat ya untuk terus mengawal, jangan sampai kendur. Kenapa? Karena masyarakat memiliki semuanya dengan sosial media, dengan bagaimana mereka memiliki direct akses ke media juga, seperti apa yang kita lakukan setiap hari bersama para pemirsa. Itu merupakan salah satu hal yang pada akhirnya memberikan sebuah kanal kepada mereka untuk sama-sama terus memberikan pressure kepada pihak-pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti kasus ini secepat mungkin. Karena tanpa speed, tanpa kecepatan yang baik, ini akan menjadi sebuah kasus yang makin lama tertunda-tunda dan besok akhirnya orang lupa. Karena kita tidak akan pernah tahu besok ada berita besar apa, ada kejadian besar apa, apakah akan menutup berita RAT atau tidak. Jadi sepanjang pihak yang berkait tidak segera menangani tentang 134 nama di 280 perusahaan konsultan. Sepanjang peran dari istrinya RAT tidak diungkap, seperti halnya bagaimana sekarang KPK menangkap RAT. Saya pikir ini merupakan salah satu PR yang harus mereka tuntaskan. Karena banyak sekali hal yang harusnya tidak berhenti dengan masuknya RAT ke penjara tipikor KPK. Pembersihan konsultan pajak yang diduga memang adalah cara kong-kali-kong, itu kan bisa disegerakan ya. Sebetulnya tanpa menunggu kepastian kasus RAT, itu bisa dilakukan. Kita mendorongnya itu seperti apa kira-kira bisanya, Mas? Dengan keterbukaan saya pikir ya. Sekarang 134 nama itu, meskipun kita tahu lah bahwa praduga tidak bersalah itu harus kita hormati. Tapi 134 nama pegawai Ditjen Pajak yang terafiliasi di 280 konsultan, itu wajar untuk kita ketahui seberapa dalam peran mereka terhadap berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada di Ditjen Pajak sekarang ini. Jadi saya pikir kita mulai dari situ dulu. Karena 134 orang, 280 perusahaan itu namanya sudah ada. Jadi tinggal pada akhirnya kita buka saja. Kalau ini semua akan menjadi bagian yang kita gunakan sebagai pintu masuk untuk membuka Pandora Box ini. Kalau memang benar-benar mau membongkar tuntas mafia pajak ini ya. Baik, itu kita tunggu supaya kemudian ada kelanjutan dari apa yang terjadi sekarang ini. Mas Arief, terima kasih sudah di tempat ini. Terima kasih. Selamat pagi, Mas. Pagi. Pemirsa, mafia pajak seakan tidak pernah hilang meskipun reformasi birokrasi terus digalakan. Untuk itu publik, saya, Anda, kita semua sangat berharap kepada KPK agar menjadikan kasus Rafael Alun sebagai pintu masuk untuk memberantas korupsi di Kementerian Keuangan. Kasus ini harusnya menjadi kotak Pandora bagi penegak hukum agar dapat memberantas tuntas seluruh mafia yang berseragam pegawai pajak. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.